Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farid Satria di sini ingin mempresentasikan hasil program Zoo Management yang dimana tugas ini diberi oleh Mas Nanda. Ya, saya langsung menjelaskan aja ya. Jadi program ini mungkin agak sedikit beda sama teman-teman yang lain karena saya belum terbiasa memisahkan kelas karena pusing lihatnya. Kalau sedikit mungkin oke, kalau banyak sedikit pusing. Jadi yang saya pisah cuma animal sama auditnya aja, sisanya ada di bawah. Ya mungkin ini sedikit jelek sih, tapi ya bertahap aja lah, karena juga saya baru belajar Java. Bukan sebuah alasan, tapi nanti juga pasti saya tambah lagi skillnya dan kemampuannya. Ya, di sini kelasnya saya gabung jadi di Zoo main, tapi ini udah gak bakalan error, sudah dicek. Ya, kita bisa langsung running programnya. Saya pakai CMD di sini. Kita masuk ke bin Java Zoo. Ya, ini sudah running. Pertama kita kan tidak paham. Bantuan. Nah, gini. Jadi di menu bantuan ini user juga bisa memasukkan perintahnya supaya benar gitu. Jadi di aplikasi CLI ini perintahnya juga simple sebenarnya, dan saya juga pakai bahasa Indonesia supaya programnya semakin sulit dan lucu kalau pakai bahasa Indonesia itu ya. Gak apa-apa lah. Jadi kita langsung coba aja. Di sini ada daftar hewan. Semua ini artinya dia akan menampilkan semua daftar hewan. Nah, ini daftar hewannya ada ini: harimau, komodo, beruang, landak, jerapah, zebra, jumlahnya. Terus ordo atau kategori dari hewannya sendiri. Semisal kita mau menambahkan hewan harimau misalnya, kita mau nambah 5, jadi kita tinggal masukkan hewan set. Hewan tambah bisa, atau hewan set. Kalau set sih manual, karena itu ngubah bukan nambah. Jadi hewan tambah, misal harimau, kita mau tambah berapa, 5 misalnya. Terus nah, sudahlah, dia berubah jadi totalnya 15 sekarang. Jadi saat kita lihat lagi, nah jumlahnya udah berubah. Terus selain itu kita bisa lihat jumlah, masa hidup, lokasi, biaya per bulan. Kita contohkan aja di info masa hidup hewan komodo misalnya. Saya pengen yang komodo coba. Nah, masa hidup hewan komodo 50 tahun ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga bisa nanti setelah dari melihat hewan komodo itu kita bisa lihat habitatnya, bisa lihat kelompok atau ordonya apa, terus cara berburunya gimana. Misal kita pengen lihat habitat ya, habitat hewan apa yang belum beruang misal. Nah, ini habitatnya itu ya saya isi sembarang karena saya nggak paham beruang di mana. Jadi saya pasang aja alam liar sementara. Ya seperti itu. Dan juga yang lain juga sama, cara masukannya seperti itu, cara berlindung atau cara berburu. Misal kita bisa cara berburu hewan harimau misal. Cara spasi berburu hewan harimau. Nah, ini ya. Cara berburunya itu mengejar. Saya lupa ngasih spasi tadi. Cara berburunya itu mengejar, ya kurang lebih seperti itulah cara berburu hewan harimau. Terus kemarin juga Mas Nanda nambah tentang perintah untuk staffnya hanya sedikit sebenarnya, karena
dikejar deadline waktu juga. Jadi saya cuma bisa ngasih menunya 4 aja dulu. Nanti kalau misalnya ada tugas tambahan bisa ditambah lagi. Jadi kalau kita langsung daftar staffnya kita tampilkan itu gak ada, karena kita harus masukkan manual dulu atau kita nambah dulu. Misal gini, tambah staff, misal nama saya, gendernya laki-laki, umurnya 20, masa jabatannya misal program, saya nggak tahu di kebun binatang tuh jabatannya apa aja, jadi yes, kita masukkan setahu saya aja 20 Maret gini ya, 2020 misal 20 Maret 2022, statusnya aktif, nominal gajinya misal 12 juta nih ya, ginilah. Dah, itu sudah masuk. Jadi saat kita lihat daftar staff, nah itu sudah nambah. Misal kita mau nambah lagi, tambah staff lagi, jadi namanya Arik misal, gendernya laki-laki, umurnya 20 juga, jabatannya arsitek misal, nggak tahu ya, membangun rumah, tanggal kerjanya ya, masa jabatannya itu aslinya enggak gitu ya, tapi ya saya random aja lah, Maret gini, 20 Maret 2025 misal, nonaktif ya, karena dia sudah jadi arsitek, gajinya 50 misalnya, misal bisa lihat daftar staffnya lagi. Nah terus juga di menu bantuannya kan kita bisa lihat informasi staff nih. Jadi kita tinggal masukkan informasi staff, namanya siapa, namanya misal saya Farid. Nah, nama Farid, umur 20, laki-laki, programmer, gajinya segini, awal kerja, status aktif. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita juga bisa lihat informasi keseluruhan gaji dari staff ya. Ini informasi gaji staff. Nah ini saya yang tipu berarti ini ya. Oh iya, informasi. Ini double F, double satu sebenarnya. Ya ini. Nah ini juga salah Mas Yan. Jadi Farid gajinya 12, ini 50 juta. Ya sisa ini aja sebenarnya yang error dikit. Ya saya salah, kenapa ini ada di for-nya, harusnya ini ada di luar for. Terus juga ini kenapa pakai size, ini harusnya i nya yang ditampilkan. Udah selesai itu programnya, gak error lagi. Kita coba lagi deh. Waduh, ngulang lagi ya dari awal. Gak apa-apa. Aduh, salah deh. Salah ini. Oke, sepertinya sudah mulai pusing. Pusing dikit nggak apa-apa lah guys. Daftar hewan oke. Terus daftar staffnya kosong. Jadi kita harus tambah staff. Kita jadi Farid. Gendernya laki-laki. Umurnya 20 misalnya. Masukkan jabatan programmer, job desk-nya membuat aplikasi kebun binatang misalnya 20.
Maret 2020, 20 Maret 2022. Aktif ya, nominal gajinya 12 misal. Nah, ini sudah masuk, terus kita tambah lagi. Arik misalnya, gendernya laki, umurnya 20 juga, jabatannya cleaning service mungkin ya gitu ya, lebih asik ya. Membersihkan halaman misal. 20 Maret 2020, 20 Maret 2025 misal. Aktif, nominal gajinya 10 misalnya. Oke, ini sudah masuk semua. Daftar list daftar staff. Nah, sudah muncul. Kita bisa lihat informasi staff Harit. Nah, itu sudah muncul. Atau kita juga bisa informasi staff Harit. Nah, ini juga muncul sama. Bisa lihat langsung informasi tadi diperbaiki. Gaji staff ya. Oh, salah. Oh ya benar. Jadi gini, informasi gaji hari 1 ini hari gini. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu program yang sudah saya buat. Yani walaupun ini di bawah agak error dikit, tapi lah gampang lah bisa diperbaiki ini. Karena udah mau habis masa waktunya, jadi saya langsung kumpulkan aja. Ya udah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.